Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang ini di bagian yang kedua ya, yang mungkin tadi baru join bagian kedua. Untuk sebelumnya saya sudah sampaikan kaitannya dengan kontra kuliah dan overview. Nah, bagian ini adalah kita akan membahas materi psikologi sebagai ilmu ya. Eh, Barangkali ya namanya teman-teman saya kira dulu juga sudah mendapat materi ini, jadi saya mungkin bisa lebih ke poin-poinnya saja gitu ya. Nah ini psikologi saya kira tidak asing bagi teman-teman atau bagi orang awam lah sudah mendengar psikologi ya seperti itu ya. Nah bagaimana sebenarnya sejarahnya dulu ya. Nah kalau kita kupas apa sebenarnya psikologi, nah ini secara harfiah itu ilmu jiwa. Nah itu dari akar katanya bahasa Yunani ya, psike dan juga logos. Psike itu jiwa, logos itu ilmu. Jadi kalau letter luck berdasarkan asal katanya itu ilmu jiwa, ya, atau ilmu yang mempelajari jiwa. Nah, tetapi dalam perkembangannya karena ada tuntutan kalau kita terutama dari keilmuan ya, sesuatu itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan, itu ada tuntutan-tuntutannya, ada syarat-syarat yang harus kemudian dipenuhi. Jadi misalnya adalah objeknya sendiri itu harus bisa diamati, dicatat, diukur. Nah, kenapa demikian? Di era-era itu, ya, kalau kita tarik mundur sebelumnya lah ya, filsafat yang ada sebelum munculnya filsafat manusia itu adalah filsafat alam. Ya, kalau teman-teman belajar psikologi, filsafat ilmu ya, bagaimana lahirnya ilmu. Yang sebelum-sebelumnya di Yunani itu sifatnya adalah boleh dibilang mitologi ya. Kenapa hujan turun? Orang dulu punya pandangan bahwa hujan turun itu karena para dewa sedang bersedih, ya, menangis sehingga meneteskan air mata itu jadi air hujan. Ya, lalu kemudian muncul era kritis di mana orang berpikir bahwa masa iya seperti itu. Lalu menggunakan akal budinya, menggunakan pikirannya untuk kemudian mempertanyakan itu. Benar apa enggak? Nah, disitulah kemudian muncul tinjauan-tinjauan, pikiran-pikiran tentang alam. Objeknya yang kemudian dilihat adalah alam. Nah dari sini ini akan muncul nanti ilmu-ilmu alam, ya, baik itu fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Gitu ya kalau kita lihat sanad dari ilmu pengetahuan ya. Nah, terus kemudian setelah kemudian muncul ilmu alam ya yang memang terlebih dahulu mereka melihat alam ya yang kemudian alam itu bisa dibuat sedemikian rupa, alam itu bisa dilihat, alam itu kasat mata, alam itu bisa diraba, ya, diamati, diukur, ya. Terus kemudian juga istilahnya alam itu benar-benar bisa dibuktikan, dipegang. Ya. Nah di situ muncul pandangan-pandangan tentang apa sih sebenarnya realitas, apa sih kebenaran. Ya, yang kemudian memunculkan itu juga akan mempengaruhi ya, akan juga turut mempengaruhi lahirnya psikologi. Nah, berikutnya setelah filsafat alam, orang kemudian mulai mempertanyakan lagi, mempertanyakan hal yang lain, apa itu filsafat manusia. Sebenarnya manusia itu apa, gitu ya. Terus kemudian nanti di situ akan melahirkan juga yang punya fokus konteks manusia secara fisik, hubungan-hubungannya secara biologis, itu muncul yang namanya ilmu kedokteran. Yang kemudian meninjau kaitannya dengan sosial, muncul sosiologi, dan seterusnya. Nah, termasuk juga yang mempertanyakan aspek kaitannya sama jiwa. Orang yang berbicara ini siapa sebenarnya? Itu adalah konsepnya filsafat ilmu. Kita ini siapa? Manusia itu siapa? Jiwa itu apa? Dan seterusnya. Ya, sehingga apa namanya? Orang-orang kemudian mulai memperhatikan ya
mulai fokus kemudian jiwa itu apa sih? Nah, cuman jiwa itu sendiri tidak bisa untuk diamati, tidak bisa diraba. Jiwa itu apa sih? Seperti itu ya. Karena memang pandangan sebelumnya itu orang punya konsepnya adalah ilmu alam, harus dilihat, harus ya. Yang kemudian ada tokoh namanya Watson ya. Beliau mengatakan psikologi adalah ilmu perilaku. Kenapa demikian? Karena jiwa itu tidak kelihatan. Jiwa itu nggak tampak. Yang tampak adalah perilaku. Nah, di balik perilaku ini, bolehlah kita asumsikan itu ada jiwanya. Seperti itu ya. Yang kemudian nanti akan diterjemahkan bisa pikiran, perasaan, motivasi, dan seterusnya. Itu teman-teman ceritanya ya. Ceritanya seperti itu. Nah, objek studi empiris. Nah, ini tuntutan di dalam keilmuan, objek studinya itu memang harus tadi ya, bisa disata, diukur, diobservasi. Gimana ngukur jiwa? Lalu kemudian jiwa itu boleh dibilang entah ini diterjemahkan atau direduksi gitu ya. Jadinya adalah perilaku. Jadi objek studi dari psikologi adalah perilaku. Nah, kalau perilaku sendiri ini ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, yang kasat mata, nggak kasat mata. Jadi kalau misalnya kita berpikir ya, berpikir merenung gitu. Itu sekaligus pikiran kita itu bagian dari perilaku kognitif, nggak bisa diamati. Ya. Tetapi kita duduk merenung bisa juga kelihatan, mungkin kita menunjukkan kecemasan. Ya. Itu bisa diamati cemasnya, tapi proses dalamnya itu nggak bisa diamati. Nah, gitu ya. Dan perilaku itu mengenal tingkatan, ada yang perilaku yang sifatnya adalah sederhana ya, yang refleks sampai yang kompleks. Ya, kalau orang punya masalah ya dia mikir, gitu. Nah itu adalah kompleks di situ. Ya, atau kemudian kalau kita lihat misalnya kasus-kasus kejahatan, apa motif di dalamnya? Kenapa dia bisa melakukan itu? Nah itu kan kompleks sih, melibatkan proses berpikir, merasa, kompleks sekali. Kayak kita inilah, kayak teman-teman inilah ya, sama-sama dapat nilai C sebelumnya ya, yang kemudian mengharuskan SP. Tetapi perilakunya itu kompleks, satu sama lain juga berbeda-beda. Ada yang mungkin ya nanti ikut SP aja, tetapi bagi teman siapa tadi, Aswan ya kalau salah ya, yang semesternya udah ujung nih, harus mengambil ini lagi gitu. Itu lebih kompleks lagi, ya, berpikirnya lebih kompleks lagi. Perilakunya lebih kompleks lagi. Jangan-jangan kalau nanti saya nggak dapat, ya ada mungkin kecemasan juga yang muncul gitu ya. Sehingga kemudian juga nanti dilihat variasi perilaku itu kognitif, afektif, psikomotor ya. Dan perilaku itu bisa disadari, bisa tidak. Ya, kayak teman-teman tadi mungkin ya, ekspresi-ekspresi wajahnya itu ada yang mungkin teman-teman juga nggak sadari. Gitu. Saya kok seperti ini gitu. Ternyata saya kelihatan mungkin cemas atau yang lainnya misalnya ya. Nah ini teman-teman soal objek studinya yaitu perilaku ya. Nah kalau kita berbicara sejarahnya, sejarah perkembangan psikologi tadi sudah sedikit saya singgung bahwa di Yunani orang atau muncul filsuf-filsuf ya yang sebelumnya adalah filsafat alam yang melahirkan ilmu alam. Lalu kemudian filsafat manusia, Socrates, Plato, Aristoteles ya, yang kemudian itu membahas tentang bagaimana manusia, ya, bagaimana tentang pikiran kita itu siapa, itu memberikan warna. Ya, termasuk saya kira juga kita ini, misalnya adalah pandangan-pandangan terutama para filsuf tentang kebenaran. Misalnya contohnya, bahwa kebenaran itu harus bisa dilihat, diraba, diobservasi, yang itu nanti akan apa namanya melahirkan sampai ekstrimnya nanti materialisme. Ya, kok materi banget sih ya orang yang memberikan porsi yang terlalu dominan kaitannya dengan benda. Nah, nanti kalau di dalam agama ya itu sampai nggak percaya namanya sesuatu yang nggak bisa dilihat.
Bagi mereka Tuhan itu adalah karena nggak bisa dilihat berarti nggak ada, sampai seperti itu. Ya, kalau kemudian di dalam agama misalnya sampai ateis, nggak percaya sama Tuhan, ya nggak percaya sama Tuhan karena Tuhan itu nggak bisa dilihat, tidak ada Tuhan karena nggak bisa dilihat. Nah itu adalah yang ekstrim, mengakui kebenaran itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, gitu ya. Tapi juga ada filsuf-filsuf yang kemudian berpandangan bahwa kebenaran itu sebenarnya adalah sesuatu yang kalau ada di ide kita, di pikiran kita itu berarti ada. Termasuk jiwa, itu mungkin kita nggak bisa meraba. Tetapi kita di pikiran kita ada, yaitu berarti ada. Kebenaran itu adalah sesuatu yang istilahnya ada di pikiran. Justru yang kelihatan bisa jadi ini nggak realitas, nggak kebenaran. Nah, misalnya nanti akan ada aliran-aliran psikologi, ya, misalnya psikologi kognitif, ya, yang memang punya pandangan dari filsuf, aku berpikir, aku ada, ya, cogito ergo sum. Nah, yang kemudian melahirkan psikologi kognitif dan seterusnya. Termasuk kalau di dalam agama, mungkin ada orang-orang, ya, yang meyakini bahwa untuk memperoleh kebenaran itu adalah dengan pikiran. Nah, termasuk kalau saya cermati itu, misalnya penentuan di dalam satu Idul Fitri, ya, terus kemudian juga penentuan kurban Hari Raya Idul Adha. Satunya menggunakan metode observasi bahwa kalau kita tinjau dari filsafat ilmu ini, ya, termasuk kita meninjau psikologi, kebenaran itu sesuatu yang bisa dilihat, ya harus bisa diobservasi. Satunya lagi metode dengan ru'yatnya, dengan perhitungan, bahwa kalau dipikir, dihitung-hitung, ketemu, itu juga kebenaran. Gitu. Ya, ini kalau di dalam ilmu, nah teman-teman termasuk yang mana? Nah, kalau di dalam keilmuan ilmunya sendiri ada memang seperti itu, ya. Tetapi nanti di dalam prakteknya, umumnya seperti saya, ini dua-duanya dipakai. Ya, misalnya contohnya kalau nanti di dalam perkembangan individu, bahwa yang mempengaruhi perkembangan itu adalah lingkungan, di sisi lain genetik. Ada memang dua kutub ini, tapi ada juga yang ketiga, bahwa memang dua-duanya mempengaruhi. Soal porsi terbanyak yang mana, ya, tapi dua-duanya mempengaruhi. Konvergensi. Itu, ya. Oke, kembali ke sini. Nah, dulu, ya, untuk membuktikan kaitannya sama perilaku, itu juga menggunakan metode-metode yang sifatnya ilmu alam. Apa itu eksperimen? Ya, untuk melihat nih, misalnya di psikofisik, ya, reaksi fisiknya kalau diberikan sesuatu itu seperti apa? Ya, ini oleh Weber Fechner, ya, Element of Psychophysics. Dulu pakainya seperti itu. Ya. Termasuk kemudian berikutnya lagi yang tahun 1897 yang boleh dibilang berdirinya ilmu psikologi di situ. Eksperimen dari William Wundt, ya. Ini seorang dokter, filsuf, ahli fisika. Jadi yang boleh dibilang yang awal-awal, ya, yang kemudian melahirkan punya pandangan-pandangan tentang psikologi, itu kalau nggak filsuf, biasanya dokter. Nah, di sini juga termasuk di ilmu fisika. Ini apa yang dipelajari? Proses kesadaran, penginderaan perasaan. Lagi-lagi dalam mencoba untuk membuktikan jiwa itu seperti apa dengan konsep ilmu-ilmu alam. Nah, termasuk ada juga kalau teman-teman buka psikologi kepribadian, itu ada bahkan dibuat rumus-rumus. Orang itu seperti apa itu ada rumus-rumusnya. Ya, karena memang dipengaruhi oleh psikologi, kemudian didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pengalaman sadar. Kalau William Wundt, ya. Nah, tahun 1897 bersama muridnya ini mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, di Jerman. Ini yang kemudian menjadi tahun berdirinya psikologi, ya. Yang kemudian diikuti berikut-berikutnya lagi
ada laboratorium yang serupa di Universitas Johns Hopkins ya di Amerika Serikat. Lalu kemudian juga ada William James. Kalau teman-teman mungkin mengambil suka psikologi, suka agama seperti itu, William James ini termasuk orang yang concern di dalam itu. Terutama adalah dengan karyanya ya. Kalau di psikologi, terutama yang kaitan sama berdirinya psikologi atau ada the principle of psychology. Ya. Nah, tapi ada juga yang psikologi agama. Ini biasanya jadi rujukan buat teman-teman yang punya konsen. Bagaimana sih perilaku beragama, ya, ekspresi beragama. Ya, artinya agama itu kan sebenarnya sesuatu tersendiri ya, tetapi ekspresi di dalam beragama itu bisa berbeda-beda. Ya, ada mungkin yang menyoroti agama itu yang sifatnya dan hubungannya dengan manusia, muamalah. Ada yang kemudian mensikapinya lebih jauhnya itu ke dalam ketuhanannya sendiri, dogma-dogmanya. Ada yang kemudian mungkin menyorotinya dalam kemotivasinya. Bagaimana nih ini bisa memotivasi? Ada yang mungkin menyorotinya dari agama, dari latar belakang dirinya sendiri. Misalnya kayak saya ini, saya orang psikologi, fokus di pengembangan SDM. Saya punya sense ya, misalnya di belajar Islam itu lebih sudut pandangnya itu adalah bagaimana bisa mengembangkan diri, memotivasi seperti itu. Nah, tentu kalau orang misalnya contoh ya dokter ya, mereka akan punya kepekaan tersendiri di dalam ayat-ayat kaitannya dengan kedokteran. Nah, itu bagian dari bagaimana psikologi berperan untuk kemudian melihat apa di balik perilaku, apa yang kemudian mempengaruhi perilaku. Ya, itu teman-teman ya. Nah, ini menarik lah ilmu psikologi ini dan gampang-gampang susah sih ya. Gelar profesor filsafat diganti menjadi profesor psikologi ya, itu semenjak itu ya. Nah, ini di berdirinya psikologi. Nah, kalau perkembangannya di Indonesia, ini saya ngambil dari bukunya Psikologi Umum ya dari Pak Irwanto. Ada Prof. Slamet Imam ya, mestinya Imam ya, Imam Santoso, Fakultas Kedokteran UI tahun 1993 ini membentuk lembaga pendidikan psikologi pertama di Indonesia. Itu waktu itu lembaganya otonom di bawah Fakultas Kedokteran. Ini lagi-lagi lahirnya itu adalah dari kedokteran ya. Tahun 1960 itu kemudian jadi fakultas sendiri ya. Lalu di Bandung itu juga berdiri Fakultas Psikologi kerjasama antara Pusat Psikologi Angkatan Darat dengan Unpad. Dan kalau di luar negeri itu juga banyak nanti mungkin di intelijensi ya. Munculnya intelijensi, tes intelijensi itu dulu di bidang militer, terutama di Amerika gitu ya. Untuk rekrut tentara-tentara. Ini yang pas yang mana seperti itu ya. Itu justru dari sana. Ya, terus kemudian berikutnya lagi berkembang untuk pendidikan. Gimana nih agar pendidikan efektif? Ya, kalau sekarang ini kan digunakan misalnya untuk rekrutmen, untuk tes CPNS ya, dan yang lain-lain. Ya, tahun 64 ini jurusan psikologi dalam Fakultas Ilmu Pendidikan di UGM. Ya, sampai kemudian juga memisahkan diri. Ya, dan kalau setelah itu sudah berkembang ya, di mana-mana, termasuk di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Walaupun tidak ada fakultas psikologi secara tersendiri ya, tapi masuk kan kajian-kajian tentang psikologi itu hampir di semua jurusan itu ada. Ya, termasuk teman-teman yang PAI. Oke. Nah, tuntutan saya untuk teman-teman yang memang PAI ya, memang nanti lulus tidak kemudian menekuni ilmu psikologi, tuntutannya tentu berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Saya berusaha untuk menyajikan agar psikologi ini mudah dan sesuai konteks sama PAI. Gitu ya, makanya saya korelasikan ya dengan PAI agar teman-teman mudah ada cantolannya. Gitu ya. Nah, psikologi sebagai ilmu
Itu tadi di awal sudah saya singgung, untuk jadi ilmu itu ada semacam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, harus ada objeknya, bisa diamati, diukur, dicatat, gitu ya. Kalau jiwa itu tadi sifatnya abstrak, ya. Lalu kemudian orang mulai menerjemahkan, mulai ada kesadaran, seterusnya ya. Orang-orang biofloris juga psikologi itu ilmu perilaku dan seterusnya. Ya, ada sistematika atau metode keilmuan itu juga menuntut di sana. Kalau hanya tidak ada metodenya, itu pengetahuan saja, bukan ilmu pengetahuan. Ya, harus ada validasi, verifikasi dan seterusnya. Bahwa ini memang benar, bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu tuntutan keilmuan di situ. Nah, ini kan menarik teman-teman ya, termasuk di dalam agama PAI ya, agama Islam. Untuk benar-benar satu hadis itu bisa dipakai dalam arti bervalid, itu kan ada verifikasi-verifikasi yang dilakukan ya, dan juga ada kategori-kategori sahih dan seterusnya ya, sampai kemudian memang ditolak. Nah, ini tuntutan di dalam keilmuan harapannya memang seperti itu, karena ilmu itu sendiri adalah upaya untuk mendekati kebenaran, ya, untuk mendekati kebenaran. Kita nggak tahu orang itu kenapa melakukan itu. Nah, harapannya dengan panduan psikologi kita bisa mendekati kebenaran, kita bisa lebih tahu. Walaupun mungkin tetap ya di dalam pengukuran pasti ada apa namanya errornya. Pengukuran misalnya ada 90% valid ya, terus validitasnya atau dianggap valid itu sudah memenuhi misalnya 80 ke atas, ada 75 ke atas. Seperti itu, artinya ada juga sisi salahnya. Ini adalah upaya untuk mendekati kebenaran. Ya. Nah, kalau berbicara objeknya, objek formalnya itu manusia. Nah, psikologi mungkin juga termasuk dengan agama ya. Nah, kalau agama itu sebenarnya ilmu, ya kalau manusia sendiri ya yang dikaji, misalnya psikologi agama, itu kan objeknya juga apa namanya manusia, tetapi lebih jauh lagi bagaimana ekspresi yang dipengaruhi agama itu seperti apa ya. Sedangkan objek material itu dari sudut pandang ya, kalau sudut pandangnya berarti psikologi sendiri adalah ilmu melajari manusia, tetapi secara khusus adalah perilaku ini dinilai sebagai manifestasi cerminan dari kejiwaan seseorang. Itu psikologi ya. Metode penelitian, metode yang digunakan untuk mendekati kebenaran itu sendiri, ya, ada pengamatan, ya, observasi. Ada yang overt yang memang kelihatan, ada yang convert nggak kelihatan. Ya, kalau sekarang kan bisa teknologinya ya, bisa direkam seperti itu kan ya, dengan CCTV misalnya. Atau sekarang inilah teman-teman kuliah dengan online bisa diamati juga, bisa saya putar nanti videonya misalnya seperti itu. Ya. Terus bisa survei, bisa kalau di psikologi ada namanya skala psikologi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, lalu kemudian audiennya, respondennya diminta untuk mengerjakan. Nah, terutama misalnya untuk kepribadian ya, misalnya preferensi. Saya termasuk orang yang suka apa, lalu kemudian disimpulkan bahwa orang ini introvert, orang ini extrovert, misalnya seperti itu. Metode klinis ini terutama yang di klinis ya, untuk persoalan-persoalan gangguan ya, wawancara, ada psikotes, ada juga studi kasus. Misalnya contohnya untuk orang yang skizofrenia, yang gangguan jiwa. Nah, itu didekati untuk memahami dia gangguannya seperti apa, itu diinterview. Misalnya diajak berbicara, orangnya nyambung atau enggak, gitu ya. Lalu kemudian keluarganya juga diobservasi, diminta informasi. Terus dikasih tes khusus, gitu ya, psikotes. Terus kemudian juga studi kasus misalnya di satu tempat kok banyak sekali. Ini ada apa gitu ya, dilihat. Nah ini teman-teman ya, wawancara, psikotes, studi kasus. Sebenarnya kalau kita amati, upaya di dalam ini adalah upaya mendekati satu kebenaran. Itu sebenarnya kita juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kita mau beli sesuatu, kita observasi juga kan. Mungkin kita ke toko gitu kan,
kita juga kita lihat dulu harganya yang mana nih cocok. Mungkin juga kita ngelihat yang online. Lalu kemudian kita membandingkan, baru kemudian ngambil keputusan. Itu observasi. Ya. Atau kemudian juga wawancara. Ya, nggak wawancara secara inilah ya, kayak termasuk juga teman-teman nyari jodoh. Kan upaya untuk mendekati sesuatu yang apa namanya, yang benar menurut teman-teman. Ya. Mungkin observasi dulu, wawancara dulu, ya, nyari informasi dari teman-teman, ya, tanya seperti itu ya. Tapi kalau psikotes enggak, ya, tapi mungkin ada tes khusus yang dilakukan barangkali ya. Atau kemudian juga nih kalau yang lain dalam ilmu ada eksperimen. Jadi bagaimana diberikan satu treatment, misalnya contohnya lah ya. Ini ada kurikulum yang baru nih, kurikulum apa? Merdeka kalau nggak salah ya. Nah, nanti dengan adanya kurikulum ini, yang sekarang ini, pengaruhnya seperti apa? Beberapa waktu kemudian, mungkin tahun depan. Ya. Seperti contohnya adalah penelitian dulu ada kebijakan ada SD Impres, pengaruhnya dengan sekarang. Atau kemudian seorang anak kecil misalnya, katakanlah sebelum masuk pelajaran, atau katakanlah setiap nanti kelas misalnya ya, kok kelasnya itu enggak semangat. Nah, sebelum kelas diberikan semangat terlebih dahulu. Nah, pengaruhnya seperti apa? Ini namanya eksperimen. Ya, tentu kalau manusia itu ada aturan-aturannya ya, ada kode etiknya yang memang harus dipenuhi. Tentu jangan sampai melanggar undang-undang, harus punya informed consent ya, kesediaan, teman-teman ya. Seperti contohnya kalau teman-teman ingat bagaimana untuk mendapatkan vaksin, itu kan ada uji sekian kali yang dilakukan. Itu bentuknya adalah eksperimen. Nah, itu sampai kemudian benar-benar bisa dipublish, digunakan, itu melewati sekian tahapan-tahapan. Nah, mestinya adalah memang seperti itu. Nah, itu tadi ya, upaya untuk mendekati kebenaran. Jadi ilmu itu kan sebenarnya upaya untuk mendekati kebenaran. Ya. Nah, posisi psikologi dengan ilmu yang lain, perilaku tidak hanya dipelajari oleh psikologi. Ya. Realitas seperti itu. Ada antropologi, ada kedokteran, sosiologi, manajemen. Nah, kalau psikologi itu sendiri, itu adalah perilaku konteksnya individu. Kalau antropologi, itu adalah istilahnya apa ya, budaya ya, budayanya yang dihasilkan oleh manusia. Kalau kedokteran itu adalah proses biologis kaitannya sama kesehatannya. Kalau sosiologi itu kaitannya dengan bagaimana manusia itu di strata di masyarakat. Apa sih istilahnya ya? Konteksnya di masyarakat itu seperti apa? Kalau manajemen itu bagiannya dari tata pengaturan. Kalau linguistik itu dari bahasanya. Ya, belum lagi nanti ada apa namanya? Yang peninggalan purbakala itu ilmu apa namanya itu ya. Nah, jadi sama-sama nih ininya manusia tetapi masing-masing gitu ya yang dikaji. Pertama tadi ya yang membedakan adalah objek material ya. Nah, interaksi psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain itu akan melahirkan cabang-cabang psikologi. Nah, ada misalnya psikologi klinis, ini kaitannya dengan ilmu kesehatan. Psikologi pendidikan, ini sama ilmu pendidikan. Psikologi industri organisasi, ini kaitannya sama ilmu manajemen, ya, ilmu SDM. Dengan psikologi sosial, ini dengan sosiologi. Lintas budaya, ini dengan antropologi. Bahkan juga ada psikologi antropologi. Ya. Forensik, nah, ini kaitannya dengan kedokteran yang kejahatan ya, kriminologi ya. Ada juga nanti psikologi lingkungan. Artinya cabang-cabang ilmu psikologi ini adalah hasil interaksi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga kemudian menghasilkan irisan satu sama lain ya. Terkhusus di sini konteksnya kalau psikologi adalah dari perilakunya tapi di bidang klinis gitu ya. Perilakunya individu di bidang pendidikan, bidang sosial, ya, di lingkungan, dan seterusnya.
Nah, termasuk psikologi agama. Bagaimana kemudian agama itu mempengaruhi perilaku seorang, ya, itu dilihat oleh psikologi agama. Dan tentu untuk bisa memahami perilaku itu juga harus tahu kan akhirnya ya, bagaimana ajaran agama, lalu kemudian persepsinya, penilaian orang terhadap itu bagaimana. Ya, ini termasuk akan bermanfaat kalau teman-teman ya belajar psikologi ini, nanti kalau di PAI misalnya untuk berdakwah gitu ya, menyampaikan pesan pada orang. Nah, kenapa apa namanya ada orang-orang yang berikan sesuatu yang sama, ajaran yang sama, tapi ada yang mungkin jadi ekstremis, ya. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, secara psikologi kalau teman-teman tahu itu jadi, oh ini saya harus menyampaikan sesuai dengan bahasanya. Kalau saya sampaikan ini terlalu berat, maka saya sampaikan yang ini, misalnya seperti itu ya. Jadi ilmu psikologi ini saya berharap teman-teman bukan kemudian lepas begitu saja, tapi sebenarnya ini adalah ilmu kehidupan. Nanti teman-teman ketika punya anak juga akan belajar tentang pengasuhan, bagaimana mengenal anak, ya, perilakunya bagaimana gitu. Itu juga akan membantu sekali kaitannya kalau teman-teman belajar psikologi, ya. Termasuk untuk jualan. Bagaimana nih membuat sesuatu itu menarik? Mungkin juga pilihan-pilihan warnanya. Nah, itu ada di pembahasan kaitannya sama persepsi. Bagaimana kemudian misalnya bisa tampil percaya diri? Nah, mungkin saya punya masalah nggak percaya diri atau nggak bisa ngomong, gitu ya. Nah, itu juga bisa belajar dari psikologi. Bagaimana nih memotivasi diri. Jadi ilmu psikologi ini sekalipun tuntutannya teman-teman tidak seperti yang jurusannya psikologi yang mungkin harus menguasai, harus praktek di bidangnya. Setidaknya teman-teman ambillah manfaat dari pelajaran psikologi, dari kuliah psikologi itu untuk kehidupan teman-teman. Terkhusus adalah secara pribadi. Oh, saya pernah nih mendapatkan materi kaitannya dengan lahirnya psikologi, bahwa ternyata itu upaya untuk mencari dulunya sejarahnya dari filsafat, seterusnya itu upaya untuk mencari kebenaran, ternyata ada metode eksperimen, seterusnya ya. Oh, kayaknya kalau psikologinya mungkin saya nggak paham, tapi kalau ternyata tuh ada metode-metode itu survei, observasi, eksperimen, mungkin bisa juga nih saya gunakan untuk kehidupan saya misalnya ya, untuk jualan misalnya, atau untuk anak, gimana anaknya biar semangat. Perlu saya wawancara dulu, mungkin harapannya apa gitu ya. Lalu apa namanya, perlu saya observasi dulu kegiatannya apa, kesukaannya apa. Nah, baru kemudian saya kasih treatment khusus biar semangatnya meningkat. Misalnya seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman ada sesuatu yang bisa diambil ya. Sekalipun memang teman-teman tidak terjun di dunia psikologi karena memang apa namanya, jurusannya bukan psikologi. Nah, seperti itu ya. Baik, saya kira seperti itu untuk pembahasan psikologi sebagai ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan penjelasan saya cukup mudah dipahami. Ya. Langsung ke inti-intinya. Kalau teman-teman mau referensinya, ada beberapa referensi ya. Nah, ini saya tunjukkan ada beberapa referensi. Nah, ini ada psikologi umum ya, psikologi umum. Psikologi umum ini dari Dr. Ansiwanto. Ya, buku ini cocok buat mahasiswa ya. Terus kemudian ada dari pengantar psikologi umum, nggak kelihatan ya, putih soalnya covernya. Pengantar psikologi umum dari Pak Sarlito Wisarwono, ya. Profesor Sarlito. Nah, kalau mau nambah-nambah ilmu kaitannya tadi dengan filsafat, ini juga tidak kalah menarik. Ya, jadi filsafat manusia dari Pak Zainal Abidin. Ini juga bisa dipakai ya. Tetapi secara khusus untuk pengantar psikologi tadi, dari psikologi umumnya
Pak Irwanto sama pengantar psikologi umum Pak Sarlito. Bisa digunakan. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, cukup mudah untuk dipahami. Sekali lagi, sekalipun tidak mungkin dikuasai semuanya, tapi ada hal yang teman-teman bisa ambil, bisa manfaatkan untuk kehidupan secara personal. Boleh setelah ini kalau ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.